Ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti tentang Allah Tritunggal. Begitu juga mungkin dari setiap kita atau teman-teman yang mendengarkan hal ini. Saya mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengerti secara simpel apa itu Allah Tritunggal. Analoginya seperti ini. Misalnya kalau saya punya anak, maka anak saya memanggil saya Bapa atau Papa atau pakai bahasa papi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya punya adik saya akan manggil saya Abang, Koko, atau pokoknya sebagai kakak. Nah, kalau saya punya cucu saya akan manggil saya Opung, manggil saya kakek, kungkung, dan lain sebagainya. Nah, kakek itu kan tidak sama perannya dengan seorang bapak. Seorang bapak juga tidak sama perannya dengan seorang abang. Tapi saya bisa melakukannya ketiga-tiganya. Tergantung lawan bicara saya itu siapa. Nah, sama seperti Yesus, guys. Yesus itu disebut Bapa. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Bahkan Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Sudah lama kamu bersama dengan aku, Filipus, tetapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa yang melihat aku berarti dia melihat Bapa. Artinya dia adalah Bapa itu sendiri, guys. Nah, sama seperti juga mengapa dia disebut anak Allah. Anak Allah di sini bukan berarti Allah itu beranak, tapi maksudnya dia itu setara dengan Allah itu sendiri. Misalnya kalau kita disebut anak Medan atau anak Jakarta, bukan berarti Jakarta itu kan beranak, karena itu kan kota. Tapi menunjukkan bahwa kita adalah orang Jakarta, kita di dalam kota itu. Nah, sama disebut anak Allah karena Yesus tinggal di kerajaan sorga. Dia bertata di situ. Dia disebut anak Allah berarti dia setara dengan Allah itu sendiri. Itu yang disebut anak Allah, bukan berarti Allah itu beranak. Lalu kenapa dia disebut Roh Kudus? Karena dia pada hari ini dia datang dengan Roh Kudusnya. Makanya kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, maka Roh Kudus itu hadir. Itulah kenapa kita perlu memanggil dia Roh Kudus juga. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus memang tidak sama. Perannya berbeda. Kita bisa memanggil Yesus sebagai Papa kita. Dia menjadi sahabat kita. Dia bisa menjadi kakak kita. Karena dia adalah segalanya bagi kita. Jadi saya berharap teman-teman tidak bingung lagi. Atau mungkin berpikir bahwa Tuhan itu ada 3. Tidak. Tuhan itu cuma 1. Kita aja loh bisa menjadi kakek. Kita bisa menjadi papa. Kita bisa menjadi abang. Masakan Tuhan tidak bisa? Kan tiada yang mustahil bagi Tuhan itu sendiri. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengerti. Karena sesimpel itu loh sebenarnya. Bahwa Yesus itu adalah pencipta itu sendiri. Barang siapa yang melihat Allah semesta alam, berarti dia melihat Yesus adalah Tuhan. Karena tiada Allah seperti dia sampai selama-lamanya.